Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Immanuel Ronaldo, dengan NIM 27023666464. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai proyek yang telah dilakukan oleh kelompok saya, yaitu evaluasi keberlanjutan pemanfaatan sumber bor dan sumur resapan dalam menjamin akses air bersih di daerah terpencil di NTT. Ini sebuah masalah klasik sebenarnya, bukan hanya dihadapin oleh negara terkhususnya di Indonesia, tapi juga ada di negara-negara lain. Tapi pada proyek kali ini kita akan fokus kepada bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia, dan khususnya di daerah terpencil NTT. Jadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan itu adalah keterbatasan akses terhadap air bersih di wilayah terpencil. NTT ini juga adalah salah satu sebenarnya provinsi dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap krisis air bersih akibat iklimnya yang kering, curah hujan rendah tidak seperti di Pulau Jawa ataupun di pulau-pulau lain yang curah hujannya cukup tinggi, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, upaya pemerintah juga melalui lembaga swadaya masyarakat telah menghasilkan beberapa penggabungan sumber bor dan sumber resapan. Tapi yang menjadi tanda tanya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemanfaatan sumber bor, sumber resapan itu sudah menjamin apakah sudah menjadi solusi atas akses air bersih di daerah terpencil NTT. Ini sebenarnya hal yang sangat penting untuk kita bahas, mengingat bahwa negara sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Dasar itu harus menjamin keberlangsungan hidup akan warganya, khususnya warga negara Indonesia sendiri. Jadi apabila akses air bersih ini sendiri tidak tersedia dengan baik, sebenarnya secara tidak langsung kita mengatakan bahwa negara gagal ataupun negara masih belum bisa untuk menggenapi atau menyelesaikan tugas atau amanat yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Jadi pada permasalahan kali ini sesuai dengan kelompok, kami menggunakan pada case-case yang kita temui tidak hanya di NTT sebenarnya. Pada contoh sebelumnya, pada tugas sebelumnya saya mewawancarai daripada salah satu teman saya yang aslinya dari Sumatera Utara, yaitu dari Medan. Saya bertanya mengenai apa sih yang menjadi kendala atau apa sih, ada nggak yang namanya sumur bor ataupun sumur resapan di air bersih untuk menjamin akses air bersih ini di daerah Anda, seperti itu. Dan beliau mengatakan kalau, karena rumah beliau dekat dengan yang namanya Danau Toba, jadi akses air bersih itu tidak terlalu susah. Tapi kalau kita bisa berkaca dari daerah-daerah pendukung dari kota ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta, sebenarnya akses air bersih ini juga masih belum merata. Seperti yang didapatkan di data sebenarnya kalau dikatakan bahwa di sekitar Jakarta sendiri itu tidak bisa, masih susah dapatkan akses air bersih seperti yang diperlihatkan dalam dalam presentasi, bahwa dikatakan warga miskin kota dan sulitnya akses air bersih Jakarta. Ini sebuah problematik yang lumayan menarik sejujurnya. Sebelum kita bisa melangkah kepada daerah 3T, ternyata daerah-daerah pusat seperti kota Jakarta, Surabaya, ataupun daerah-daerah sekitar penunjang yang memang sangat dekat dengan daerah pemerintahan pusat itu sendiri masih mengalami yang namanya susahnya akses air bersih. Walaupun sudah ada yang namanya sumur resapan ataupun sumur bor. Kita tahu di Jakarta juga tidak mudah yang namanya sumur bor, mengingat bahwa air tanah di Jakarta selain sudah menjadi asin karena daripada air laut itu sudah masuk ke dalam air tanah, kita juga melihat bahwa penurunan tanah di Jakarta sangat-sangat terjadi signifikan penurunannya, sehingga satu-satunya akses air bersih di Jakarta adalah menggunakan pipa ataupun menggunakan
sumur resapan, seperti itu. Hasil yang cukup mengejutkan sejujurnya, sebelum kita bisa melangkah ke daerah-daerah 3T ya, seperti yang kita tahu tertinggal, terbelakang, terjauh, cukup menyedihkan di bangsa yang dikatakan bangsa yang besar dan itu diamanatkan secara undang-undang bahwa negara harus hadir, negara harus menjamin akan keberlangsungan hidup dan SDA-SDA yang penting dikatakan di undang-undang harus dikuasai oleh negara untuk dikelola, untuk menyejahterakan daripada masyarakatnya. Ini hasil yang cukup menyedihkan sejujurnya. Bukan saya pesimis dengan bangsa dan negara sendiri, tapi kalau di daerah pusat saja masih mengalami akses air bersih yang sulit, bagaimana infrastruktur itu bisa menyangkal daripada daerah-daerah 3T yang memang secara geografis, secara geologis ataupun secara tantangan berbeda dan itu mungkin akan lebih sulit mengingat bahwa negara kita tidak hanya terdiri hanya dari satu pulau, tapi juga dari banyak pulau, ada banyak daerah, ada banyak orang yang memang harus dijangkau. Dan juga faktor geografis mengingat kita adalah negara yang dikelilingi oleh Ring of Fire, sudah pasti ada banyak sekali gunung-gunung yang membuat infrastruktur itu tidak mudah, bukan tidak bisa, tidak mudah dan membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk, bisa dibangun, seperti itu. Jadi solusi yang bisa ditawarkan adalah dimulai dari kemandirian sebuah daerah untuk mengerti apa yang menjadi problematika masing-masing daerah, di mana pasti ada cara-cara khusus yang tidak hanya melalui sumur bor ataupun sumur resapan yang bisa kita tahu bahwa semisal saya ambil contoh yang dari Sumatera Utara, Medan, itu tidak, menggunakan sumur bor ataupun sumur resapan, karena mereka sudah tinggal di dekat sumber air. Nah, kalau kita ambil contoh dari NTT, kita bisa mencari cara entah apakah itu seperti kita melakukan pengembunan, di mana pengembunan itu akan menyaring air dari udara dan akan diambil lalu disuling, atau kita bisa menggunakan dari laut dengan disuling airnya sehingga bisa menyediakan. Ada banyak hal sebenarnya, namun itu tidak semua bisa diimplementasi. Dibutuhkan juga yang namanya kajian mendalam serta peran masyarakat dan pemerintah daerah yang ada di daerah tersebut mengenai apa sih masalah masing-masing daerah, apa yang menjadi solusi uniknya, dan hal itu membutuhkan kerja keras mereka yang juga tidak hanya mereka bekerja sendiri tapi juga disokong oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah juga hadir sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang seperti itu. Jadi itu yang saya bisa ceritakan mengenai tugas kelompok kami, yaitu evaluasi keberlanjutan pemanfaatan sumur bor dan sumur resapan dalam menjamin akses air bersih daerah terpencil NTT. Tapi dalam hal ini saya mengambil dari Sumatera Utara, daerah-daerah penyokong di Jakarta, termasuk daerah Jakarta itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam, selamat beristirahat.